Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. فيا أيها الحاضرون الكرام أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فاعلموا بأن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu terhatur kepada Allah, Rabb semesta alam. Nikmatnya yang terus mengalir tidak bisa kita ukur. Salawat juga salam kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, pemimpin yang bijaksana yang harus kita contoh, ikuti, laksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena-fenomena yang terjadi saat-saat ini begitu luar biasa, banyak, menyita pola pikir kita, menyita hati kita, menguras keimanan, bahkan juga menggoyahkan sebagian daripada umat muslim daripada akidah, keyakinan, keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sekarang banyak yang terjadi kemusyrikan-kemusyrikan yang mana ditampilkan dengan metode-metode yang baru, metode-metode yang modern. Yang mana kalau dulu banyak pesugihan dengan metode-metode klasik yang Masya Allah para ulama, para ustadz, para kiai sudah mengikisnya. Tetapi muncul di kalangan kita juga sekarang lebih maju, lebih modern dengan berbagai macam media. Tentunya kita mengenal saat-saat ini banyak dari kalangan orang-orang yang memiliki justru ilmu, justru harta yang mereka seperti halnya istilahnya spiritual. Dan sekarang mulai gencar lagi dan itu naudzubillah min dzalik dilaksanakan oleh umat-umat muslim, dipakai oleh umat muslim, dipelihara oleh umat-umat muslim. Hadirin rahimakumullah, bahwa sejarah yang menunjukkan spiritual atau boneka arwah yang mana itu diadopsi, dianggap anak, ya dianggap anak oleh seseorang, sehingga boneka itu dirawat sebagaimana anak sendiri. Ya, dikasih makanan, dikasih pakaian, dikasih dipelihara, dimandikan dan lain sebagainya. Hal ini bermula dari negara Thailand, yang mana ini sudah terjadi 2014 yang lalu, bahwa di sana orang-orang memiliki peliharaan, sehingga peliharaan itu dianggap sebagai tempat bersemayam roh suci. Yang mana kalau di Thailand itu namanya luktep. Luktep ini bersumber daripada janin yang mati kemudian diamankan atau dikuatkan sehingga dimasukkan rohnya ke dalam boneka itu. Nah, maka kalau di Thailand ini memang para artis membawanya sampai mereka mengurusnya, dibawa ke bandara, naik pesawat, dibelikan tiket khusus untuk boneka itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi dibelikan tiket khusus, tempat kursi khusus untuk boneka itu. Dan itu disediakan oleh pihak maskapai, oleh penerbangan disediakan, dibolehkan, disebutkan walinya atau orang tuanya. Jadi kalau kita lihat ya sudah error gitu kan. Sudah banyak yang error. Dibelikan tiket, dibelikan kursi khusus, dibelikan makanan, malah ditawari oleh pramugarinya makanan, sehingga dibelikan dan lain sebagainya.
Nah, diyakini bahwasannya orang-orang Thailand dari orang-orang yang menganut kepercayaan-kepercayaan tentunya non-muslim, diyakini bahwa itu bisa mendatangkan, membuka pintu rizki. Itu bisa bahkan sebagian kalangan bahwa spiritual atau boneka arwah ini bisa mendatangkan kesembuhan. Jadi mereka dipakai media untuk kesembuhan, dipakai media untuk penyembuh. Nauzubillah min dzalik. Bahkan di kita pun pernah terjadi di daerah Jawa bahwa ada seseorang yang menyembuhkan gitu ya dengan batu dimasukkan ke air diminum. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang menyimpang. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berkembang zaman, lalu akhirnya orang-orang Indonesia mengikuti berbagai macam pola yang diikuti sehingga spiritual yang muncul terjadi dengan boneka-boneka yang seperti manusia. Ya, tubuhnya seperti manusia. Memang terbuat dari plastik tetapi didesain benar-benar seperti kulit asli. Nah, dikasih dirawat bahkan sampai jutaan miliaran harganya. Nauzubillah. Sehingga dipesankan khusus perawat dengan gajinya sebulan 7 juta. Dipesankan khusus perawat ya untuk boneka itu. Nah, si bonek spirit dollnya itu dikasih mainan, punya mainan sendiri. Sehingga ini kalau orang-orang yang sadar pasti akan menganggap ya mereka orang-orang yang tidak sadar itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka sudah jelas para ulama menyatakan kalau itu memang boneka yang disimpan di sana arwah atau bukan arwah tetapi jin yang disimpan di sana menganut daripada khodam-khodam atau jin dimasukkan ke dalam boneka itu, maka sudah jelas ini hukumnya adalah haram. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini 2 ayat dalam satu surah, yaitu surat An-Nisa 1 ayat 48, kedua An-Nisa ayat 116. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Ini ayat 48. Jadi kata Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah melakukan dosa yang begitu berat. Di ayat 116 beda terakhirnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di ayat 116 menyatakan barang siapa yang syirik kepada Allah, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah jauh, telah tersesat. Maka di sini umat muslim kita harus dijaga hati diri kita jangan sampai bisa jadi ya tidak seperti spirit doll dirawat, tetapi semisal seperti itu banyak di kalangan kita seperti jenglot lalu kemudian lain sebagainya lah. Dunia keris dan apapun itu yang mendatangkan seolah mendatangkan manfaat dan madarat, padahal Allah yang mendatangkan manfaat madarat. Mudah-mudahan kita terlindung dari itu semua dan kita terjaga akidah kita, tauhid kita, lurus iman kita, murni iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ayyuhal hadiruna ittaqullaha la'allakum turhamun. Ittaqullaha wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah kedua ini khatib menyimpulkan bahwa ijtanibu sab'al mubiqat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauhi 7 dosa besar, dan yang pertama dan kedua itu adalah as-sihru wasyirku. Satu adalah dosa sihir. Sihir ini juga masih semarak dan lebih gencar lagi justru. Dunia sihir lebih gencar lagi, lebih banyak lagi. Lalu kemudian yang kedua asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus melindungi 2 dari ke-7 dosa besar ini, sihir dan syirik. Mudah-mudahan kita terhindar dari dosa-dosa itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الجاهلين وانصرنا على القوم المنافقين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالصلاة وينهانا عن الصلاة. إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.